maka kita pakai ANAFA. Jika tidak, gunakan Kruskal-Wallis. Jadi Kruskal-Wallis ini adalah analisis statistik non-parametrik. Sedangkan ANAFA ini adalah versi parametriknya. Apa kira-kira syarat yang harus kita penuhi agar kita bisa pakai ANAFA? Kalau ANAFA ini adalah analisis statistik parametrik. Silahkan siapa yang bisa menjawab. Virus, ya? Ya Bu. Datanya harus berdistribusi normal dan homogen. Iya, datanya benar, ya benar Virus. Jadi syaratnya satu, data berdistribusi normal. Ingat, uji beda itu selalu distribusi normalnya itu per kelompok sampel. Nah, ini di kelas yang sudah Ibu koreksi, ya, kelas satunya itu masih banyak juga yang salah analisis normalitasnya, uji normalitas. Masih banyak yang salah. Kalau uji beda, kita sudah pastikan kita pakai explore, ya. Ini analisis normalitas, uji normalitasnya itu per kelompok sampel. Karena di sini ada 3 kelompok sampel, maka nanti muncul 3 hasil uji distribusi normal. Jadi resiliensi kelas 1, resiliensi kelas 2, dan resiliensi kelas 3. Nah, itu dianalisis one by one. Setelah itu kita uji homogenitas. Mestinya homogen, ya. Nah, distribusi normal dan homogen. Kita uji dulu normalitas dan homogenitasnya. Sebenarnya Ibu bisa minta kalian praktek, ya. Ibu bisa kasih kalian buka layar di tempat kalian. Ya, nantilah kita coba. Ini kalian baru pertama pakai Big Blue Button atau udah sering? Virus? Sudah sering? Oh, baru pertama, ya. Ya Bu, baru pertama. Ya. Apipa udah tadi ya, Apipa? Di PSP ya. Nah, jadi nanti Ibu bisa mencoba kalian. Nah, Ibu klik di sini, coba Asrofi, kerjakan. Kata Ibu bisa, nanti keluar layar Asrofi di sini. Tapi sekarang Ibu coba pakai layar Ibu dulu. Nah, jadi langkah awal adalah kita uji normalitas. Analyze, descriptive, explore. Oke, kemudian masukkan. Ya, dependent kita selalu yang berbentuk ini ya. Dependent ini adalah variabel terikat. Selalu datanya berbentuk scale. Sedangkan factor list selalu datanya berbentuk bisa nominal, bisa juga ordinal. Kemudian statistik. Nah, ini bisa pakai, bisa enggak. Kita coba pakai aja plot. Ini yang paling penting. Ini kita nonkan, ini normality plot with test, continue, oke. Kita tunggu. Hasilnya ada di bawah. Nah, ini. Bagaimana hasilnya ini? Silahkan bagi yang bisa, siapa yang bisa menjelaskan apakah datanya normal atau tidak normal? Silahkan hidupkan mikrofonnya kalau ada yang mau menjawab. Ibu akan bukakan tabelnya kalau ada yang mau menjawab. Enggak ada, kalau diminta kesediaannya agak susah ya. Ibu panggil aja. Datanya lagi. Afifah, silakan Afifah. Oke, bentar ya. Nih datanya. Ya, silakan Afifah. Belum, Bu. Belum muncul. Sudah muncul? Ya, Bu. Nah, silakan Afifah, normal atau tidak? Tidak normal, Bu. Yang
mana? Harus one by one. Ingat tadi, kata Ibu, residensi kelas 1, kelas 2, kelas 3. 0,05. Apa yang kita lihat, Lafifah? Signifikan ya, Bu? Langsung saja, signifikannya apa syaratnya agar normal? Harus di atas 0,05. Ya, berarti resiliensi kelas 1 bagaimana? Tidak normal. Yang kelas 2 normal, sama yang kelas 3-nya normal, Bu. Kelas 3 normal atau tidak? Tidak, Bu, tidak. Nah, ini ya, jadi mata kita nengok angka-angka itu harus jeli ya, tidak normal. Karena dia di bawah 0,05. Nah, jadi masing-masing data ini ada yang normal, ada yang tidak normal. Kemudian kita langsung bisa putuskan dari hasil uji normalitas. Kita pakai apa sih kalau datanya ada yang normal, ada yang nggak normal? Apa kira-kira yang kita pakai datanya? Ada yang bisa jawab? Sorry, bukan datanya. Apa yang kita pakai analisisnya? Silakan yang mau menjawab. Siapa tadi? Virus yang menghidupkan mikrofon. Silakan Virus. Kruskal Wallis. Iya, kita pakai Kruskal Wallis karena ada data yang tidak normal ya. Nah, kita tidak perlu lagi uji homogenitas karena sudah tidak normal, berarti walaupun dia homogen tetap kita tidak bisa memakai ANAVA. Nah, maka di sini kita langsung praktekkan pakai Kruskal Wallis ya, analyze. Kemudian non-parametric test, kemudian kita pilih begini, K independent sample. Sudah, Pak ya, K independent sample, klik. Nah, sama seperti tadi, resiliensi kita letakkan di atas, di tes variabel, kelas di grouping, masih ada tanda tanya di grouping, klik define range, dia mintanya range, minimumnya 1, maksimumnya 3 tadi kan, continue. Oke, setelah itu kita lihat exact, ini nggak perlu, kemudian option, nah ini perlu nggak usah lah ya deskriptifnya, lalu kita klik OK. Kita hanya melihat signifikannya saja. Ada perbedaan signifikan atau enggak gitu, itu yang kita pastikan ya. Nah, ternyata di sini bisa kita lihat ada perbedaan yang signifikan. Kenapa kira-kira ada perbedaan yang signifikan? Ada yang bisa menjawab? Silahkan hidupkan mic-nya. Ada yang berani? Asid fisiknya adalah 0,046. Ya, benar. Oh, nggak jadi, Bu. Jadi, kenapa? Yang kita lihat kan asimsiknya. Kalau lebih kecil berarti dia lebih kecil daripada 0,046 ya. Berarti ada perbedaan yang signifikan. Betul. Berarti ada perbedaan yang signifikan karena H0 ditolak, HA diterima. Nah, ada perbedaan yang signifikan, ada perbedaan resiliensi yang signifikan antara kelas 1, 2, dan 3, di mana yang paling tinggi itu min rank-nya adalah 68,5. Sedangkan yaitu kelas 1 ya 68,5, sedangkan yang paling rendah min rank-nya adalah 49,78. Nah, gitu. Karena dia ada perbedaan yang signifikan, berarti perbedaannya ini bermakna. Tapi sedikit lagi dia tidak signifikan. Nah, jadi walaupun kita pakai Kruskal Wallis, bisa jadi memang hasilnya signifikan. Cuma masalahnya, apa sih bedanya kita pakai parametrik dan non-parametrik? Apa bedanya? Apa dampaknya gitu loh. Kalau pakai non-parametrik, apa sih dampaknya? Apakah penelitian kita jadi jelek atau apa gitu? Ada yang bisa menjelaskan? Wajahnya diem semua. Ada yang bisa menjelaskan? Coba kita tanya dengan
Siapa yang hadir di sini lagi? Mana? Nia Amalia, coba. Nia Amalia ini hadir ya. Silakan Nia. Halo? Kalian dengar suara Ibu? Nia Norma? Tuh, Ibu kayak ngomong sendiri. Norma, dengar suara Ibu kan? Dengar ya? Atau putus-putus suara Ibu?